Tapi bahwa mari kita lihat semua karya sastra, karya seni itu juga seperti makanan rohani atau makanan jasmani. Jadi kalau di makanan ya kita lihat ada manis-manisnya, Oh iya, ada asin. ada kerupuk, ada asin-asin, ada yang pedas sekali. Iya. Toh. Nah, variasi makanan begitu adalah variasi karya sastra, Oh iya, variasi benar. seni juga begitu. Iya. Negara ada untuk Iya, rakyat. Iya, Gitu benar. kan. Jadi kalau misalnya ada kepincangan negara, orang-orang yang mengurus negara ini tidak bekerja untuk rakyat, itu adalah materi para seniman. Bukan sastra saja, musik, semua hal. Iya. Seluruh rakyat. Iya, benar. Jadi pada mulanya adalah rakyat. Kemudian muncullah rakyat bersekutu menjadi partai politik. Iya, benar. Nah, ada yang di luar partai, ada yang menjadi di dalam partai. Orang-orang partai ini yang kemudian membentuk parlemen. Oke. Nah, parlemen inilah yang kemudian membentuk pemerintahan dengan undang-undangnya sekalian. Siap. Nah, yang lain ya harus menjaga supaya semua ini berjalan sesuai cita-cita kita. Iya. Gitu. Sehingga kalau misalnya terjadi ketimpangan, terjadi ketidakbenaran, ya tugas seniman adalah buka mulut. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Bahwa semisal sastra, apakah menurut apakah Opa setuju bahwa ketika dibilang bahwa sastrawan itu punya tanggung jawab sosial politik untuk merubah kondisi semisal rakyat jelata kan gitu. Untuk menggugah ya. Apakah ada tanggung jawab itu kira-kira Opa? Ya ada tentunya tanggung jawab moral. Tapi bahwa mari kita lihat semua karya sastra, karya seni itu juga seperti makanan rohani atau makanan jasmani. Jadi kalau di makanan ya kita lihat ada manis-manisnya, Oh iya, ada asin. ada kerupuk, ada asin-asin, ada yang pedas sekali. Iya. Toh. Nah, variasi makanan begitu adalah variasi karya sastra, Oh iya, variasi benar. seni juga begitu. Iya. Nah, asal jangan kita minum susu terus, sebentar lagi susu terus gitu lah. Atau kerupuk terus. Nah, Seret Opa harus minum. minum juga. Kira-kira sastra juga begitu. Oh, iya. Bukan berarti tadi sunset jelek. Iya. Jangan wine terus dong. Iya. Kali-kali Shopee lah. Wine dari timur. Jadi ya politik sastra itu sebenarnya adalah bagaimana sastra ikut berpartisipasi membawa perubahan. Oke. Karena dia adalah bagian dari mesin-mesin perubahan itu kan. Iya. Kayak Wiji Tukul itu real bro. Iya, benar banget. Iya. Keren. Dulu kita wajib hafal salah satu puisinya. Apa bang? Gak tahu. Gue udah lupa dah. Pokoknya tapi kalau wah ini Wiji Tukul nih. Dan gaya bahasanya udah pasti ketahuan kalau dia. Apa guna tinggi baca buku kalau mulut kau bungkam melulu asik. Keras. Tapi pada awal-awal Opa melihat sebuah puisi atau mencermati sebuah karya puisi, itu puisi yang seperti apa? Apa puisi yang menggugah Opa itu adalah puisi yang tragedi atau puisi yang romantis atau puisi yang apa yang sekitar kayak keluarga gitu, ibu kan itu dulu kan sering kali kan Ibu ya. puisi ibu kau adalah isi kan ayah kau adalah gitu kan. Saya suka Pak? semua lah. Yang penyair-penyair dunia maupun penyair-penyair baru gitu. Mungkin secara sastra masih mentah, belum diolah secara baik, tapi tidak apa-apa, ada gagasan yang baik di dalam karya-karya anak-anak muda. Iya. Mereka butuh latihan mengasah terus-terus sehingga akhirnya jadi tajam, jadi utuh gitu. Tapi bahwa semua orang menulis dari gagasannya, mereka telah berusaha untuk melakukan sesuatu. Puisi ibu itu kayaknya semua orang pernah menulis tentang ibu. Benar, itu tugas kita SD. Dari anak remaja sampai penyair tua-tua semua pernah menulis ibu. Karena ibu adalah makhluk pertama yang dia kenal. Iya, benar. Ibu adalah orang yang selalu ada dalam memorinya gitu.
Nah, jadi banyak sekali. Nah itu juga satu kesulitan karena sudah ada berjuta-juta puisi ibu. Bagaimana kita malah hari ini menulis ibu lagi? Memaknai ibu itu dengan seperti apa ya? dengan secara baru gitu. Saya berapa tahun lalu ada seorang penyair Iran ya dengan sorban dengan segala macam, sudah umuran, badan besar, dia mau tulis puisi ibu. Saya curiga ini mau bikin apa lagi dengan ibu? Sudah dilukis banyak kali dalam puisi. Tapi dia mengatakan begini, maafkan aku Isaac Newton. Kau bilang gravitasi bumi itu besar. Tetapi ketahuilah, daya tarik ibuku jauh lebih kuat dari gravitasi bumi. Gombal banget ya. Keren ya. Penemuan diksinya. Kalau ini keren gak? Maafkan aku Thomas Alva Edison. Oke. Listrik yang kau temukan telah menerangi kota-kota, desa-desa di seluruh muka bumi. Tapi nur cahaya ibuku jauh lebih terang dari listrik. Nah, dan dia tutup puisinya dengan Gimana nih? satu-satunya ketakutanku adalah jangan-jangan ibuku yang sangat besar cintanya kepadaku itu akan rela meninggalkan surga untuk membesuk aku di neraka. Astaga. Keren banget ya. Ini cara mengungkapkan secara baru. Bener. Gitu. Aku agak gak bisa ngomong kata-kata ini. Teman kita ada Aku bilang gini, Ibu, 9 bulan lamanya engkau mengandung aku. Takkan aku lupakan jasamu. Bagus enggak? bagus. Itu bukan puisi. Fakta. Itu fakta. Tadi puisi itu bayangan fakta. Bayangan fakta. Itu ya rumusnya itu ya bayangan fakta. Tapi keren loh. Aku sampai gak bisa berkata-kata. Soal yang terakhir tadi. Jangan-jangan ibu nanti meninggalkan surga, membesukku di neraka. Nah, itu tadi keren kan? Nah, nih, kalau ini gimana Pak? Ini teman kita ada puisi ibu juga. Silakan Timo, puisi ibu versi Timo gimana coba? Coba. Bang, jangan ditodong gitu lah. Kita nggak ada versi apa ini. Enggak, tapi coba deh. Kita tes dulu pas kali. Oh, secara Tadi ini pemaknaan ibu aja. spontan ya. Spontan aja. Gimana ini? Aku harus mempersiapkan diksi-diksi ini. Bang, jangan dijaka. Tapi gak apa-apa lah. Karena kemarin Opa baru ditegur sama ibunya. Jangan dibuka dong. Jadi sejarahnya saya itu sejak saya umur 5 tahun dibesarkan oleh seorang ibu. Karena ayah saya sudah meninggal. Jadi ibu itu sangat spesial lah bagi saya. Sangat spesial. Karena dia mengarungi saya kan. Tapi visinya begini. Apa ya? Tunggu aku ingat-ingat dulu. Aku pernah bikin visual ibu. Bila mana anak muda hari ini mengenali Marvel sebagai hero imajinasi mereka, bahwa saya mengenali hero sebagai fakta dalam diri saya adalah seorang ibu dan sebagai imajiner dalam pikiran saya. Kurang sih, tapi udahlah ya, tolonglah ya. Tolonglah ya. Langsung dia bilang Kurang pede. Gak dipersiapkan bang. Salahkah itu? Nah di dunia ini meskipun tadi kita bilang harus asli, tidak tertirukan, tetapi kadang-kadang di zaman yang berbeda orang punya imajinasi yang sama dan cara mengungkapkan hampir sama, padahal mereka tidak saling nyontek. Contoh, ibu. Kalau aku ikut ujian nanti dan ditanya tentang nama-nama pahlawan, kalau aku ikut ujian dan ditanya nama-nama pahlawan, namamu ibu yang pertama kali ku sebut. Sama? Ya. Sama. Ini baru tadi dibikin. Cara Bukan, ini adalah spontan. Kiai Haji D. Sawawi Imron dari Madura. Aku gak tahu. Aku juga tahu. Itu puisi ibu. Dan sudah pernah ada ya? Pernah ada. Sama. Dia kan tidak kenal puisi ini kan? Iya, enggak, tapi saya imajinasinya sama dengan Kiai Haji Sawawi Imron. Bahwa ibu diasosiasikan sebagai pahlawan. Ya, Pahlawan memang ibu ya. pahlawan. Ibu pahlawan. Tapi bagaimana yang bikin unik adalah bagaimana caranya mengambil sudut pandang pahlawan dari sudut pandang pahlawan itu dari mana gitu apa maksudnya? Soal merangkainya. Iya. Penggunaan diksinya kan itu juga penting. Iya. Abang nodong-nodong aku, tengok nanti ku todong. Jangan balas dendam. Karena ibuku gak suka orang yang balas dendam. Oh, itu fakta. Kalau ibuku dulu bang, dipukul orang aku nangis ke rumah, disuruh aku balik lagi pukuli. Balas dendam juga. Tapi itulah. Cumanya bagiku menarik hari ini karena sastra atau puisi atau karya hari ini itu nggak terlalu
sehebat dulu ya. Maksudnya dulu kan sebelum orang menemukan gadget, semua orang pakai surat menyurat, Bang. Iya. Ke pacar. Aku dulu karena dulu masih kecil lah ya, sebagai messenger. Penyampai pesan. Kurir Kurir jembatan Macomblang. Iya. Jembatan Suramadunya nih. Jadi aku beberapa kali itu nyolong-nyolong bacanya. Surat orang nih. Kan Iya. tidak ditutup. Nggak ditutup, terbuka begitu saja. Karena kebetulan juga yang didekatin ini temanku. Terus dia bilang, dari temanku bacain. Gitu. Terus aku baca gitu kan. Saat itu orang punya imajinasi masing-masing dalam hal mengungkapkan suatu perasaan gitu. Hari ini nggak lagi gitu. Orang udah, ya gue seneng ya gue ngomong gitu. Lebih ke faktanya gitu. Tapi gimana Pak menurut Tidak lagi Opa nih? kemudian Dengan kondisi yang tadi kayak begitu ya, kan ada perbedaan, ada perubahan lah. perubahan bukan cuma Pergeseran. sekedar kultur aja nih, tapi perubahan media kan ini jelas mempengaruhi kebiasaan orang Ya. dan kebiasaan juga orang. imajinasi orang kan. Mm-mm. Tapi menurut Opa, Oke. gimana melihat yang kayak gitu, apakah kira-kira harapan kita terhadap dunia sastra kita itu seperti apa ya? Dan ini tentang bagaimana mengatakan secara langsung to the point Iya, dan mengatakan secara tidak langsung. iya. Ya kan? Iya, karena kan gini Opa, kalau orang sekarang itu kan dengan media sosial itu kan biasanya lebih lugas ya. Iya. Jarang tuh kalau orang-orang dulu kan pakai surat tuh banyak sekali yang Iya. banyak sekali yang bukan digambarkan ya diimajinasikan lah gitu. Dicurahkan Gitu. dan membutuhkan diksi sastra yang cukup Nah, ini. kalau sekarang kan cuman paling panjang paling 50 kalimat gitu kan. Voice note sekarang Bang. Kalau orang dulu kan ada 2 halaman, 3 halaman Iya. gitu. Apalagi dengan surat penyurat tuh gimana Pak? Apakah kemudian Jadi harus bagaimana? harus bagaimana? Nah, kalau kita mengatakan secara langsung itu bisa saja tidak sopan. Sorry Pak. Kita mengatakan secara langsung bisa menyinggung orang punya perasaan. Iya. Jadi harus mengatakan secara tidak langsung. Gitu. Contoh, di pulau kami, orang tidak akan datang bilang begini, Bapak, anak laki-laki Bapak sudah bikin hamil anak kami, perempuan. Oke. Apakah itu enak didengar? Ya. Gitu. Tapi orang biasa datang dengan santun mengatakan bahwa kami punya mangkok pecah oleh anak Bapak. Oh, Menggunakan cara lain. simbolisasi Seperti itu misalnya. Keadaan ya. Kami punya seekor ayam hilang dari kandang. Dan setelah kami cek ada di tangan Bapak. Gitu. Keren juga. Mereka tidak bilang bahwa anak gadis kami dikasih hamil oleh anak laki-lakimu. Tidak ada yang bilang begitu. Gitu. Bener sih. Terus Kemudian di hari ini justru sastra sangat penting, relevan untuk anak-anak milenial yang spontan itu. Daripada Anda maki-maki dan langsung undang-undang ITE mengantarmu ke lantai penjara, lebih baik pakailah sastra, perumpamaan, untuk mengemas. analogi, metafora untuk mengemas kritik sehingga hukum manapun tidak akan bisa sentuh. Gitu. aku tuh ingat banget gini Opa. Ini satu yang bekas nih. Iwan Fals itu dulu pernah bikin lagu, liriknya tuh bagus banget. Apa? Lagu apa tuh? Jadi dia tuh kritiknya tuh sangat soft, tapi sekaligus berbahaya dalam satu momen. Iya. Itu ada lagu judulnya Serdadu. Oh iya, Serdadu. Seperti peluru. Tolong kantongkan tampang serammu. Karena dia ada satu liriknya tuh dia bilang gini. Serdadu seperti belati, tak dirawat, tumpul dan berkarat. Tumpul dan berkarat. Nah, di satu sisi dia mau kritik pemerintah pada saat itu. Ya. Nah, tapi nggak mungkin juga tentara Dikirakan gitu ya. ABRI tuh nggak reaksioner juga terhadap hal itu gitu. Ya kan? Jadi maksudnya apa ya? Dia mengkritik di satu sisi, tapi walaupun di saat itu mungkin sangat berbahaya sekali kan? Pak, ya itu kan Serdadu ini kan saat itu di masa militer berkuasa. Ya bahkan beberapa wawancara Om Iwan katanya dia berapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan.
soal dulu bento. Bento sering dipelesetkan sebagai Benci Soeharto. Di Pekanbaru kan beliau dibawa ke POM Bento apa Benci begitu. Soeharto ya. Ah. Oh iya ya, Iya. baru sadar gue. Bento itu kan itu dulu katanya. Mas Berto, masyarakat bertato ya. Udah, ya. Pak tua sudahlah. Iya. Sudah Kan lah. banyak tuh apa yang kayak gitu tuh. Dengan kata lain Pak Harto cukup sudah. Turun sudah. Turun semua. Tapi di masa itu kan Opa sudah pasti sudah Berkarya juga dong. sudah lebih dari berkarya karena itu sudah masa-masa Lagu Bento itu liriknya dibikin di Jalan Dewi Sartika di kantor Suara Pembaruan. Cawang sini nih. Iya. Dewi Sartika. Opa di situ. Iya. Ini nggak tahu kita ya. Teman-teman Jadi ada diksi-diksian dia bilang. Ini kita belum tahu loh, baru tahu ini loh. Sumpah. baru ini. Coba tanya Iwan Fals nanti. Ada banyak orang, bukan cuman Iwan saja. Jadi kalau Bento, Benci Soeharto, apalagi? Ya dia ada bilang ya Galang Rambu Anarki. Galang Rambu Anarki. Ya, menjadi nama anaknya. Anaknya kan? Iya, betul. Banyak istilah yang dia bilang. Ada yang sudah jadi lagu, ada yang belum. Nah, nanti kalau ngomong-ngomong dengan Iwan Fals, mungkin dia bisa kasih keluar semua yang pernah dia bilang. Astaga. Kalau aku lagu favoritku satu-satu. Itu keren. Satu-satu daun berguguran. Ini keren banget itu lagu itu. Redala. Ih. Itu merinding aku dengar lagu itu, Bang. Jadi dulu itu zaman kita aktivis-aktivis lah ya. Itu semua pasti Iwan Fals mania itu. OI itu semua itu. Teman-temanku tuh OI semua. Karena apa? Kami nggak punya perbendaharaan lagu sekritis itu gitu. Perbendaharaan lagu-lagu kami itu hanya Iwan Fals yang sekritis itu gitu. Jadi itu yang kami putar satu album biasanya di YouTube ya. Iwan Fals satu album. Jadi kita itu putar sepanjang hari terus berdengung. Ada yang apa yang namanya ini bongkar. Itu kan ngeri banget lagu itu sebenarnya. Jadi memang masyarakat Indonesia punya selera yang sangat beragam seperti makanan tadi. Iya benar-benar. Ada yang suka lagu-lagu romantis, tapi juga mereka ternyata senang dengan lagu-lagu kritik. Iya. Ebit GAD punya Iya, balada-balada. jadi juga. Frankie Salatua punya dari Frankie Salatua. Perahu bangsa. burung-burung. Frankie itu metamorfosanya bagus sekali. Dia memulai dari romantis, menyelipkan kritik sampai kepada negara. Mulai dari angin, burung-burung, daun gugur. Terus Suara kemiskinan itu bukannya beliau ya? Suara dari kemiskinan Frankie itu. Salatua. Tapi aku sukanya pas dinyanyiin sama Glenn Fredly di Hard Rock Cafe di Bali. Jadi saat itu lagi ada gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Jadi di akhir dia bilang aku adalah Papua. Aku adalah Maluku, aku adalah Nusa Tenggara, akulah Sulawesi katanya. Di terakhir, dan akulah anak Bali. Dia buka bajunya, Bali tolak reklamasi. Wih, keren banget Glenn Fredly di situ. Merinding aku bang denger lagu itu. Suara dari kemiskinan. Kami berenang di atas minyak, ya kan? Gila itu, tidur di atas emas. Tapi bukan kami punya. Bukan kami punya. Semua anugerah itu bukan kami punya. Iya. Kami, Kadang kita mau menangis ngomong ini ya. kami hanya berdagang buah-buah pinang. Nah. Merinding betulan gue. Nah, saya tahu riwayat lagu itu Iya. karena itu janji Frankie ke saya. Saya tanya karena saya bertanya tentang satu lagu dan dia menangis. Lagu itu begini, jangan putus gandong, aleo. Jadi bilang orang-orang Ambon jangan putus persaudaraan. Iya. Gitu. Tapi di dalam klipnya ada dialog antara dua anak, satu nama Acang, satu nama Obed, simbol Islam dan Kristen. Lalu pejabat-pejabat sering bilang jangan lagi pakai istilah Acang Obed, seolah-olah itu istilah konflik. Saya tanya, kenapa nama itu? Frankie bilang itu nama yang damai, bukan nama konflik. Obed itu adalah nama Robert. Robert Sahila itu adalah kakek kandung saya. Dan tetangga Opa Robert itu namanya Opa Hasan. Kayak dipanggil Acang. Nenek saya dari Ambon datang di Surabaya. Bercerita tentang Ambon. Karena kami sudah jadi Surabaya. Kami tidak tahu tentang Ambon. Cerita tentang Ambon adalah cerita tentang Opa Acang dan Opa Obed. Waktu bikin iklan,
imajinasi saya dua sosok Islam Kristen itu adalah Acang dan Obed. Jadi kalau misalnya ada bilang itu dihapus, saya rela. Tapi bagaimana menghapus dari memori semua orang yang pernah dengar lagu itu. Iya. Sudah karena dia menangis, saya bilang, oke, kita diskusi musik saja sudah. Dari jauh apa Bung Frankie melihat perkembangan musik Maluku? Dia bilang saya ikut dari jauh. Dan dari jauh saya lihat musik Maluku tertinggal 50 tahun. Jadi hitungannya ke Indonesia. Iya. Karena semua orang tua pendahulu kita sudah menulis tentang keindahan. Tentang cinta. Sio nona, sio mama, sio kampung, sio-sio. Kita masih hari ini membuat lagu sio-sio lagi. Padahal kita tidak bicara tentang kemiskinan. Nelayan miskin, petani miskin. Jadi siapa yang harus memulai untuk membicarakan kemiskinan? Dia bilang saya tidak bisa rekomendasi orang lain. Saya sajalah memulai nanti. Saya janji saya akan bikin lagu itu. Dan 5 tahun kemudian dia datang ke Ambon. Saya datang, dia bilang saya mau penuhi janji saya. Dia nyanyi itu pertama kali di Hotel Mutiara sebelum direkam. Saya sudah bayar utang saya. Kemudian dia rekam. Itulah suara kemiskinan. Suara dari kemiskinan. Suara dari kemiskinan. Sejarah. Tahu. Ada yang tahu sejarahnya di sini. Gila itu. Keren banget itu lagu itu. Jadi dia bilang tidak mungkin kita membangun Maluku dan Maluku maju sendiri lalu tetangganya miskin. Jadi harus kita bicara tentang kawasan. Iya, Jadi sekitar. itu Maluku harus maju bersama Papua, Nusa Tenggara dan Sulawesi dan daerah-daerah terpinggirkan yang sekarang itu 3T itu maksudnya. Maluku tidak mungkin capture-nya lebih luas gitu ya. tidak mungkin kita berjuang menjadi Maluku yang maju sementara yang lain tidak maju, itu sama saja tidak adil juga gitu. Betul. Karena itu Katong Basudara. Ketong Basudara. Ada lagunya tuh. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, Ketong sama Basudara. Kalau abang ini merdu suaranya ya kan. Itu doang bro. Jangan Tapi ikut surya ini lain. sebelum ini kita lebih jauh karena kan ini diskusi politik ringan. Iya. Jadi Opa mungkin juga mengikuti kondisi-kondisi hari ini. Kondisi-kondisi politik apalagi kita mau 2024. Opa melihatnya bagaimana hari ini? Maksudnya ya ini sudah nggak sesuai dengan arah cita-cita saya gitu. Maksudnya apakah Opa punya cita-cita sendiri pengen melihat Indonesia seperti A atau B? Ini dari kacamata seorang Iya, Pak. pegiat literasi, sastrawan dan penyair yang Bagaimana Opa melihat politik hari ini? Dan seniman masih tetap menggunakan kacamata yang sama. Oh iya. sama-sama manusia apa ya? Kacamata negara ada untuk Iya, rakyat. Iya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kepincangan negara, orang-orang yang mengurus negara ini tidak bekerja untuk rakyat, itu adalah materi para seniman. Bukan sastra saja, musik, semua hal. Iya. Seluruh rakyat. Iya benar. Jadi pada mulanya adalah rakyat. Kemudian muncullah rakyat bersekutu menjadi partai politik. Iya, benar. Nah, ada yang di luar partai, ada yang menjadi di dalam partai. Orang-orang partai ini yang kemudian membentuk parlemen. Oke. Nah, orang parlemen inilah yang kemudian membentuk pemerintahan dengan undang-undangnya sekalian. Siap. Nah, yang lain ya harus menjaga supaya semua ini berjalan sesuai cita-cita kita. Iya. Gitu. Sehingga kalau misalnya terjadi ketimpangan, terjadi ketidakbenaran, ya tugas seniman adalah buka mulut. Iya. Iya kan? Kalau senimannya jadi pendiam atau menulis hal-hal yang itu berarti senimannya buta dan dia tidak perlu ada. Iya kan? Nah itu seniman-seniman yang tidak masuk di partai politik, berpolitik dari luar. Iya. Menulis puisi adalah politik. Iya. Iya kan? Betul. Nah, jadi untuk hari ini saya kira mari kita melihat Indonesia dengan lebih terang benderang, dan saya kira sastra sudah beri kontribusi besar dari para seniman sebelum Indonesia proklamasi 17 Agustus. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangun jiwa, bangun badan, itulah yang membuat departemen-departemen dan menteri-menteri ada. Iya. Ada sebagian
departemen ini, menteri ini mengurus pembangunan jiwa, sementara sebagian lagi pembangunan badan, infrastruktur, kesehatan, tapi ada yang mengurus agama, pendidikan, kebudayaan. Iya. Seperti begitu. Bukankah sastra yang melahirkan negara ini? Iya. Benar. Nah, sebagai ibu kandung dari sebuah negara, tentu sastra akan menjaga anaknya. Struktur Sumpah Pemuda adalah struktur sebuah puisi, repetisi. Bertanah air satu, tanah banyak begini dibilang satu. Tuh, bahasa banyak begini dibilang satu. Tuh. Bangsa. Siapa Bangsa bilang kita banyak. kita bangsa banyak. Bangsa Maluku dan bangsa Minahasa itu tidak mungkin satu bangsa. Ada bangsa Arab di Indonesia sini, ada bangsa Tionghoa di sini. Kita semua disebut satu bangsa namanya Indonesia. Itu sastra. Iya. Gitu. Sumpah Pemuda adalah karya sastra. Sekurang-kurangnya cara berpikir sastra. Iya. Sehingga sastra adalah ibu kandung. Dia harus menjaga Indonesia anaknya. Asik. Sastra adalah ibu kandung. Dia harus menjaga Indonesia anaknya. Opa Rudi Fovit 2023. Nanti kita bikin apa ya? Nanti kita bikin di satu karya kita baju. Sastra adalah ibu kandung Indonesia. Asik. Daging. Tapi mengikuti berita-berita politik gak akhir-akhir ini apa? Politik hari ini. Iya. Berita-berita ikut. Oke. Jadi sesaat lagi kita mau memberikan tanggapan kita dalam berita-berita yang akan ditampilkan oleh tim kreatif. Ya apapun itu ya. Ya semua harus ini kan. Kita berikan reaksi aja. Nanti kita opa duluan, nanti baru kita tambah-tambah sedikit atau beri komentar sedikit. Iya boleh. Oke. Mari. Yang mana? Berita pertama kita datang dari Anies Baswedan gait Caimin, pengamat sebut ada perjodohan paksa. ini sastra juga. Perjodohan paksa nih. Kata-kata ini nih, gimana nih Opa menilai ini nih? Berita tadi malam ini. Ini apa sih? Oh iya. Tadi nih jam 1 nih Jumat. Gimana Opa melihat ini? Ya saya juga sepakat. Saya sepakat dengan istilah ini. Perjodohan paksa itu. Jodoh paksa. Karena ini tidak match and link gitu. Tidak matching gitu. Tidak matching ya. Ada dua karakter dan latar belakang yang sangat berbeda tentang gaya kepemimpinan dan juga isme yang ada di dalamnya. Iya benar. Secara ideologis berarti. Iya. Isme Dua ini. ideologi yang sangat berbeda. Betul. Berarti Opa tuh setuju dengan tempo. Tempo. Ya. Perjodohan paksa. Perjodohan paksa. Ini Siti Nurbaya. Ya. Dan ini saya kira mudah-mudahan Caimin bisa lebih baik mundur atau memilih calon berpasangan dengan orang lain. Oh. Ya. Tapi masalahnya gak ada yang mau pakainya. Ya mending Caimin juga jangan mau. Jangan mau daripada menyesal di kemudian hari. Iya betul. Caimin dengar tuh. Kalau aku sendiri melihatnya ini memang aku tidak mengherankan. Aku nggak heran dengan berita-berita begini. Karena mungkin orang bisa melihat, oh ini fenomena baru nih. Karena ada dari dua kontradiktif yang berbeda. Tapi kalau bagiku politik Indonesia itu memang, bagiku ada istilah kalau si Bang Rendra ini ada satu case dia bilang adanya perselingkuhan politik. Nah, Di Indonesia itu sangat sering gitu. Tapi kalau mau dipaksakan juga harus dikelola. Kenapa tidak bertukar posisi? Caimin lah presidennya. Kenapa nggak? Anies Betul, wakilnya. wakil. Gitu. Iya. Coba. Kita coba aja. Ayo dicoba ya Kak ini. Tapi saya yakin kayaknya benar tuh idenya tadi tuh. Caimin harusnya dari segi grassroots ya kan. Iyalah. Kalau PKB bilang punya grassroots yang sangat besar di NU, ya harusnya Caimin aja jadi presiden. Kenapa nggak pede bilang? Iya. Anies partai aja nggak punya. Iya, bukan kader partai kan? Iya. Secara grassroots basisnya nggak loyal. Betul. Saya pernah jadi gubernur DKI. Ya karena ada partai-partai pendukung juga. Iya. Partai pendukungnya bahkan lawannya sekarang. Iya. Oke, next. Ide bagus dari Opa Rudi. Caimin harus jadi capres daripada makin bahaya ini diskusi. Oke, next. Apa lagi berita kita? Demokrat sebut Anies
AHY tinggal deklarasi disalip Paloh bikin duet Anies Muhaimin. Wah, berarti Demokrat pede. Percaya diri bahwa Oh ini semalam 20.36, 31 kan? Saya kira ini diterima secara wajar saja karena proses jodoh, jatuh cinta ini kan butuh adrenalin, butuh nafsu politik yang dikelola. Gitu. Betul. Nah, seperti bercinta kan, dia harus temukan chemistry misalnya. Iya. Libido politiknya kemana gitu. Ini butuh negosiasi dan ini bukan pengkhianatan. Iya kan? Betul. Memang benar Pak. Libido itu kadang tinggi. Tapi cara penyalurannya ini kan susah kan. Apalagi kalau belum punya istri kan. tadi bisa jajan Bang. Next. Salah gitu ini. Aduh nakal juga sendiri. Nah, ini kan negosiasi jadi boleh kemana saja. Ya boleh. Cair lah barang ini kan gitu. Cair. Bebas. Oke, next. Bahaya juga. Jokowi bantah pertemuan dengan Surya Paloh bahas Anies Muhaimin. Urusan ketum partai bukan urusan presiden. Dari kemarin Pak D itu ya diksinya sama, bukan urusan saya. Itu urusan para ketua partai. Bahkan di pidato beliau di sidang MPR, sidang paripurna kemarin sebelum 17 yang penyampaian laporan kinerja pemerintah. Iya. Beliau sampaikan saya ini kan ketua partai, biarkanlah ketua-ketua partai yang kemudian berdiskusi kan. Itu kewenangannya ketua partai. Iya, gimana Opa melihat ini? Ini hati-hati Jokowi. Publik selalu percaya pada berita pertama. Bantahan ini selalu tidak dipercaya. Iya juga ya. Ya, orang selalu percaya pada fakta yang diberitakan awal. Iya. Nah, bantahan itu selalu dianggap untuk mengelabui fakta yang sebenarnya. Justru bantahan itu adalah Jadi meskipun ternyata Jokowi benar, tetapi publik terlanjur percaya pada yang sebelumnya. Cawe-cawe. Nah, karena banyak sekali, terutama kasus kriminal, korupsi dan lain-lain, itu selalu yang dibantah itu ternyata bukan. Gitu. Orang menyangka, nah demi Tuhan saya tidak korupsi, terbukti korupsi. Nah, sumpah tadi tidak berlaku dan itu banyak sekali terjadi sehingga bantahan ini juga bisa saja orang tidak percaya. Oke. Nah, apalagi bantahan itu katanya memang berarti benar. Semakin orang membantah, berarti semakin benar itu. iya. Jadi pola-pola pembantahan tolong ditinggalkan karena kita percaya yang fakta awal. Semakin Anda membantah, semakin menyatakan, membuktikan bahwa itu benar. Iya, nggak usah nggak usah cuci tangan ya. Kan? Oke, next. Makin bahaya juga ini yang barusan ini. Next, oke. Rocky Gerung itu seperti Rocky goreng. Ini definisinya apa? Liar sekali nih bahasa ini. Goreng ini liar sekali. Dia menggoreng kata-kata dan kata-kata itu panas dan kita menelannya. Tapi nggak tahu apa Gimana, Pak? kata-kata satu katanya apa nih tentang beliau nih? Leimena. Apa hubungannya Pak? Ya dia setia saja kepada Megawati seperti Leimena setia kepada Soekarno. Keren banget, bro. Bener juga. Iya bener. Gue sekarang bingung mau nimpalinnya apa setelah ini. Udah dicuri. Tapi baru kepikiran juga. Iya bener. Iya. Lemena.